Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan diskusi kami mengenai penafsiran kitab Al-Ibris li Ma'rifati Tafsirul Quran Al-Aziz karya Kiai Haji Bisri Mustafa. Langsung saja kami akan membacakan ayat 1-5 dalam surat Al-Baqarah, yang mana dalam surat Al-Baqarah ayat 1-5 itu menjelaskan tentang orang-orang yang bertakwa, sekaligus akan kami bacakan dengan makna pegonnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi utawi nyebut asmane Allah, Ar-Rahmani kang moho welas, Ar-Rahimi tur kang moho asih. Alif Lam Mim. Amung Allah piyamba ingkang mangertosi makna lan tegesipun. Dalikal kitab utawi iki kitab, la raiba ora ono kemamangan iku maujud, fihi ing dalem ya kitab. Hudan tur dadi pituduh, lil muttaqin tumrap wong kang padha takwa kabeh. Alladzina utawi mengkono-mengkono iku wong, yu'minuna kang percaya hiya alladzi bil ghaibi kelawan barang kang samar. Wa yuqimuna lan podo anjum menengake hiyo alladzi as-sholata ing sembahyang, wa mimma lan saking barang razaqnahum kang wis paring rezeki sapa ingsun ing hiyo alladzi yunfiquna podo belanjaake utawa nginfakake. Walladzina utawi wong yu'minuna kang percaya hiyo alladzi bima kalawan barang ungzila kang wis den turunake ilaika maring sira Muhammad, wa ma ungzila lan barang kang den turunake min qablika saking sadurunge ira Muhammad, wabil akhirati lan kelawan akhirat, hum hiya utawi alladzi iku yuqinun padha ngeyakinake. Ulaika utawi mengkono-mengkono hiya wong, ala hudan iku tetep ing atase pituduh, mir rabbihim saking pangeran. Wa ulaika utawi mengkono-mengkono wong, hum hiya ulaika iku al muflihun, wong kang padha bejo kabeh. Jadi dalam surat Al-Baqarah ayat 1-5 ini menjelaskan mengenai orang-orang yang bertakwa. Jadi seperti apa orang yang bertakwa? Di sini dijelaskan dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Jadi hudal lil muttaqin di sini adalah untuk orang-orang yang mau bertakwa, bukan orang-orang yang sudah bertakwa. Jadi takwa adalah orang yang sangat berhati-hati jangan sampai celaka nantinya. Takwa itu bukan orang-orang yang butuh petunjuk lagi, karena takwa adalah tingkatan paling tinggi. Lalu, takwa itu seperti apa? Nah, ciri-ciri orang yang bertakwa itu akan dirincikan dalam ayat berikutnya, yaitu yang pertama dalam ayat alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu muttaqin itu atau orang-orang yang bertakwa antara lain adalah orang yang percaya dengan hal ghaib, sehingga kepercayaan itu akan turun ke perilakunya, seperti percaya kepada Allah, percaya kepada akhirat, percaya kepada nabi. Kemudian dijelaskan lagi dalam ayat berikutnya, yaitu wa yuqimunas shalah, dan orang-orang yang mendirikan sholat, orang-orang yang melaksanakan sholat apapun keadaannya, orang-orang yang melaksanakan sholat tepat pada waktunya dan memenuhi rukunnya. Kemudian dijelaskan lagi ciri-ciri orang yang bertakwa dalam ayat berikutnya, yaitu wa mimma razaqnahum yunfiqun, orang-orang yang membagikan atau memberikan sebagian rezekinya. Kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, yaitu termasuk orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang percaya kepada kitab Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya seperti kitab Injil yang
yang diturunkan kepada Nabi Isa, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur, dan kitab-kitab sebelumnya. Kemudian wabil akhirati hum yuqinun, yakni bahwa orang-orang yang bertakwa itu termasuk orang-orang yang percaya bahwa nanti akan ada hari akhir. Kemudian dalam ayat berikutnya, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang bisa iman kepada Allah, bisa beriman kepada hal yang gaib, bisa mendirikan sholat, iman dengan kitab Allah, iman dengan hari akhir, itu karena mendapat hidayah atau petunjuk dari Allah. Nah, yang diberi hidayah oleh Allah untuk menjadi orang yang mutakin ini atau orang yang bertakwa ini adalah orang-orang yang benar-benar bejo atau orang-orang yang benar-benar beruntung. Jadi setelah ini ada jenis-jenis manusia lainnya. Nah, di dalam surat Al-Baqarah ini minimal ada 3 jenis manusia, dan yang paling bahagia dan yang paling beruntung di antara 3 jenis manusia itu adalah yang nomor 1 ini, yaitu orang-orang yang bertakwa. Nah, supaya kita mendapat hidayah dari Allah agar termasuk orang yang bertakwa, maka bacalah ihdinas siratal mustaqim yang terdapat dalam surat Al-Fatihah. Innalladzina satemene wong akeh kafaruna kang kafir sapa alladzi iku sawaun alaihim padha ing atase alladzina kafaru a'adzartahum ana toh den wedani utawa dinasehati sira Muhammad ing alladzina kafaru amlan tudirul utawa ora wedani utawa maringi nasihat sapa sira Muhammad ing alladzina kafaru la yu'minuna iku ora padha percaya utawa ora padha iman sapa alladzina kafaru. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawat wa lahum adzabun azim. Khatamallahu wis matri sapa Allah ala qulubihim ing atase pira-pira atine alladzina kafaru wa ala sam'ihim lan ing atase pengrungune alladzina kafaru wa ala absarihim lan ugi ing atase penglihatane alladzina kafaru ghisyawatun utawa ana tutup walahum lan ugi tetep kaduwe alladzina kafaru iku azabun siksa azimun kang gedhe. Untuk ayat 6 dan 7 di sini ada makna yang di samping, kita baca terlebih dahulu. Kanjeng Nabi yen ngrasakaken hale wong-wong kafir iku prihatin nganti kerentes banget. Wong kang wis kejitok kafir iku den kapak-kapakake padha bae, dinasehati lan ora dinasehati padha bae, mesti ora padha gelem iman jalaran atine wis sasah dipatri, kupinge sasah ditutupi lan kupinge sasah dibunteti lan matane wis ditutupi. Wong kang kaya mengkono iku bakal nampa siksa kang gedhe. Jadi di sini Mbah Musonef atau pengarang kitab ini menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan orang-orang kafir. Jadi jika diambil dalam bahasa Indonesia, orang kafir itu adalah orang yang kufur atau tidak percaya, baik itu nanti mau diberikan petunjuk atau ditakut-takuti, mereka itu tidak
akan percaya, tetap tidak percaya, tidak mau percaya. Kenapa tidak mau percaya? Karena Allah sudah mematri di dalam hati mereka dan juga sudah memberikan atau tidak menutupi telinga mereka dan mata mereka, sehingga mau diapa-apakan, dinasehati atau dinasehati, mereka tidak akan beriman. Dan bagusnya pada kitab tafsir Al-Ibris ini, penjelasannya itu dibuatkan seperti sebuah kisah atau cerita, sehingga masyarakat pada saat itu sangat dapat mengikuti atau memahami karena dibawakan dengan seperti cerita, dan juga terlebih lagi menggunakan bahasa sesuai konteks pada lingkungan sekitarnya, maka itu memang akan lebih mudah dipahami oleh masyarakat sekitar. Nah, penjelasannya lanjut lagi, dan mereka orang-orang kafir itu nanti akan menerima siksa yang besar. Jadi di sini diceritakan seperti cerita. Ayat 7 dan 6 diceritakan seperti ini. Nabi Muhammad itu jika melihat keadaan orang-orang kafir itu kasihan. Orang-orang yang sudah dipatri sebagai orang-orang kafir atau sudah ditakdir, atau di sini bahasa sudah dicitak untuk menjadi orang-orang dicitak kafir, itu diapa-apakan, itu sama saja, dinasehati tidak dan juga tidak dinasehati itu sama saja. Pasti orang-orang itu tidak mau iman. Kenapa? Yaitu salah satunya tadi yang sudah saya jelaskan, karena hati mereka sudah dipatri, pendengaran mereka sudah ditutupi, dan penglihatan mereka juga sudah ditutupi, dan nanti mereka akan mendapatkan siksa yang besar. Baiklah, saya akan menjelaskan Quran Surat Al-Baqarah ayat 8 sampai dengan 13, yaitu tentang orang-orang munafik. Nah, pertama saya akan menjelaskan Quran Surat Al-Baqarah ayat 8, 9, dan 10, yang mana ayatnya berbunyi, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Nah, ayat 8, 9, dan 10 Quran Surat Al-Baqarah oleh Kiai Bisri dalam kitab Al-Ibris ditafsirkan dalam bahasa Jawa, dan redaksinya adalah sebagai berikut. If useful to you guys, please like and share this video. Nalika Kanjeng Nabi wis kuwasa ana ing Madinah lan bola-bali oleh kemenangan, banjur akeh wong-wong kang sejatine atine ora iman nanging etok-etok iman. Kang kaya mengkono iku sejatine mung arep nipu pangeran lan nipu marang wong-wong mukmin. Karben dheweke diakoni Islame. Upama nuju ana jarahan, iya karben bisa melu oleh bagian, nanging tipu kang kaya mengkono iku sakbenere ngerugikake marang awake dhewe. Dheweke padha ora rumangsa. Jalaran nuli Allah Ta'ala paring wahyu marang Kanjeng Nabi nuduhake yen fulan-fulan iku wong-wong munafik. Wong-wong kang sifate kaya mengkono iku dasar sifate wis penyakiten atine. Bareng Quran tumurun, penyakite saya tambah. Nah, itu tadi redaksi dari kitab Al-Ibris dalam penafsiran ayat 8, 9, dan 10. Nah, maksud dari redaksi tersebut adalah bahwa ketika Nabi Muhammad SAW sudah berhasil menguasai Madinah dan berkali-kali mendapat kemenangan dalam peperangan. Namun kemudian banyak orang-orang yang sebenarnya tidak beriman
besaran. Nah, orang-orang tersebut sebenarnya hanya ingin menipu Allah SWT dan orang-orang mukmin. Dan orang-orang tersebut hanya ingin mengambil keuntungan. Misalnya, seperti kalau ada peperangan dan kemudian mendapatkan kemenangan, mereka tentu bisa mendapat bagian dari harta rampasan. Nah, tentunya hal tersebut sangat merugikan orang Islam. Lalu kemudian Allah SWT menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, dan wahyu tersebut memberitahukan bahwa orang-orang tersebut adalah orang-orang munafik. Nah, orang-orang tersebut, yakni orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang pada dasarnya punya penyakit hati, atau hatinya sudah berpenyakit dan itu semakin bertambah parah. Lalu kemudian kita lanjutkan penafsiran Quran Surat Al-Baqarah ayat 11, 12, dan 13, yang mana ayatnya berbunyi, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Nah, ayat 11, 12, dan 13 Quran Surat Al-Baqarah oleh Kiai Bisri dalam kitab Al-Ibris ditafsirkan dalam bahasa Jawa dan redaksinya adalah sebagai berikut. Wong-wong munafik iku yen diemutake supaya aja padha gawe kacau lan kerusakan, dheweke malah padha mangsuli yen dheweke iku padha gawe becik. Malah sakbenere dheweke pancen gawe kacau, nanging padha ora rumangsa yen dikandhani supaya iman kaya olehe iman para sahabat, dheweke malah mangsuli, apa aku kabeh dikon iman kaya wong bodho-bodho iku. Ora eling yen sakbenere dheweke dhewe kang bodho, nanging ora padha ngerti kabodohane. Maksud dari redaksi tersebut adalah yaitu orang-orang munafik itu ketika diingatkan dan dinasehati untuk tidak berbuat kekacauan dan kerusakan, mereka itu malah mengatakan kalau perbuatan mereka itu adalah perbuatan benar. Jadi mereka tidak mau menyadari tentang perbuatan mereka. Dan ketika dinasehati untuk beriman seperti imannya para sahabat, mereka itu justru menjawab dengan mengatakan, apakah kita semua diperintah untuk beriman seperti orang-orang bodoh itu? Begitulah kata mereka. Nah, di sini mereka tidak menyadari kalau sebenarnya yang bodoh itu adalah mereka. Namun mereka tidak mau menyadari dan tidak mengerti tentang kebodohan mereka itu. Dalam tafsiran surat Al-Baqarah, ayat ke-14 dijelaskan bahwa orang-orang munafik apabila bertemu dengan orang-orang mukmin, mereka mengaku-ngaku beriman. Tetapi ketika mereka pulang dan berkumpul bersama teman-temannya, mereka mengingkari keimanannya dan berkata kepada teman-temannya bahwa apa yang dikatakan kepada orang-orang yang beriman tadi hanyalah bermaksud untuk merendahkan atau mengejek. Selanjutnya, dalam tafsiran ayat ke-15 dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas ajakan mereka dan mentakdirkan mereka menjadi hina sebab cacian mereka terhadap orang-orang yang beriman dan membiarkan mereka bertambah berat siksaannya. Selanjutnya, dalam tafsiran ayat ke-16 dijelaskan bahwa orang-orang munafik tadi sebenarnya sudah tahu kebenarannya apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, dan mereka tahu bahwa mereka itu tersesat, tetapi mereka lebih memilih kesesatan daripada petunjuk. Seperti seorang pedagang, mereka ingin untung, tetapi tidak bisa untung. Akibatnya mereka akan rugi dan kehilangan modal. Mereka tidak akan mendapatkan petunjuk dalam perbuatan mereka. Selanjutnya, dalam tafsiran ayat ke-17 dan 18 dijelaskan bahwa perumpamaan orang-orang munafik itu seperti orang yang menyalakan api. Ketika api itu menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menerangi mereka, dan Allah membiarkan orang-orang yang menyalakan api itu dalam kegelapan kelam dan tidak bisa melihat apa-apa. Hal ini disebabkan karena mereka tidak berpegang teguh kepada petunjuk yang telah Allah berikan, sehingga mata mereka menjadi tertutup dan pantas untuk berada dalam kebimbangan dan kesesatan.
Mereka bagaikan orang tuli karena telah kehilangan fungsi pendengaran dengan tidak mendengarkan kebenaran. Mereka juga bagaikan orang bisu karena tidak berbicara sesuai dengan petunjuk atau kebenaran. Dan mereka juga bagaikan orang yang kehilangan penglihatan karena tidak memfungsikan penglihatannya untuk mendapatkan pelajaran atau peringatan. Mereka selalu tidak akan meninggalkan kesesatan. Selanjutnya, dalam tafsiran ayat ke-19 dijelaskan bahwa perumpamaan lain yang diberikan Allah Subhanahu wa taala mengenai keadaan orang-orang munafik itu bagaikan orang yang ditimpa hujan lebat dari langit disertai gelap gulita, petir, dan kilat menyambar-nyambar. Kemudian mereka menyumbat telinga mereka dengan jari-jari agar tidak mendengar suara halilintar tersebut, sebab mereka takut mati dan mengira bahwa dengan berbuat demikian mereka akan terhindar dari kematian. Adapun dalam tafsiran ayat ke-20 dijelaskan bahwa kilat itu hampir saja menyambar. Setiap kali cahaya menerangi, mereka berjalan. Tetapi ketika cahaya itu sirna dan gelap semakin pekat, mereka berhenti dalam keadaan bingung dan tersesat. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka Allah bisa menghilangkan penglihatan dan pendengaran mereka orang-orang munafik.